Halo everybody, balik lagi sama gua Azam. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang gue lagi mau ke arah Kelapa Gading ini, tapi gue baru sampai Ciputat nih, baru sampai Muhammadiyah. Itu udah macet banget. Biasa kalau hari Minggu kayak gini ada pasar kaget di pinggir jalan, jadi ini bikin macet. Harusnya sih lebih ditertibin lagi nih buat yang parkirnya, jadinya nggak bikin macet jalanan. Ya, sekarang gue lagi ada di dalam mobil Yaris tahun 2015. Kali ini gue mau ngebahas tentang gimana setelah gue pakai mobil ini kurang lebih setahun lebih. Karena gue mau nge-share pengalaman gue setelah pakai mobil ini. Jadi buat kalian teman-teman semua yang sekiranya kalau kalian mau beli mobil second, di list kalian ada Toyota Yaris tahun 2015-an, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian, ya nggak? Langsung aja ke bagian interior. Kalau buat interior mobil ini it's okay dibandingin sama Yaris yang sebelumnya. Ini jauh lebih baik kalau menurut gua. Kenapa? Karena gue pribadi itu sebenarnya nggak suka interior, nggak begitu suka interior Yaris yang lama, karena yang yang speedometernya itu ada di tengah. Jadi kayak aneh aja gitu kan kalau speedometernya di tengah. Ya sekarang udah balik lagi ke sini nih, udah balik pas di depan pengemudi gitu kan. Nah, buat Yaris ini ada ada motif-motif jahitan gitu kan, tapi ini bukan kulit, bukan jahitan asli, ini masih plastik tuh, jadi cuma kayak motif doang. Gua kira pas awal-awal tuh kayak kulit gitu kan, kayak lagi di dalam BMW terus kayaknya ini kulit, tapi enggak, ini bener-bener plastik semua tuh, plastik semua. Interior Yaris ini kurang lebih sama interiornya Vios. Jadi kalau mungkin kalian mau beli Yaris atau Vios, kurang lebih nggak jauh beda. Karena ada tetangga gua itu dia punya Yaris, punya Vios. Nah, gue bingung, apa nggak bosen gitu loh naik mobil misalkan dashboardnya sama, mau pindah ke Yaris terus besoknya mau pindah ke Vios, itu sama aja dashboardnya, nggak ada beda-bedanya. Paduan warnanya bagus sih, cakep, jadi kelihatan elegan banget gitu. Jadi kelihatan elegan. Gue suka di sininya itu dia plafonnya itu warnanya hitam. Plafonnya hitam, terus pilar-pilarnya itu hitam semua. Jadi terkesan tuh di dalam gagah banget gitu loh. Tuh warna hitam. Warna hitam semua kan. Terus ininya juga warna hitam. Jadi kesannya itu mobil gagah banget. Jadi Toyota tuh ngebuat mobil ini seakan jadi mobil mewah. Ada pola-pola jahitan, terus plafonnya dibikin hitam semua. Terus ini paduan warnanya jadiin kayak elegan sporty gitu. Keren sih kalau buat interior. Tapi ya gitu, tetap aja kalau misalkan ada yang kendor-kendor pasti dia bakal bunyi. Namanya juga mobil Jepang ya, bakal bunyi krek gitu. Ini lagi macet ya di depan ya, gak asik banget. Jadi gue pakai mobil Yaris ini itu hitungannya bisa dibilang agak jorok sih. Dalam arti gue pakai mobil itu nggak begitu gue rawat, karena sering tuh kayak polisi tidur gitu gue hajar gitu aja, terus kayak lubang-lubang gue hajar gitu, sering gue pokoknya kaki-kakinya parah. Tapi mobil ini alhamdulillah belum kena kaki-kakinya. Keren. Emang Toyota kalau gue akuin kalau itu kuat sih. Kalau misalkan kayak lo kalau mau mobil kuat-kuatan ya Toyota sih lumayan. Ini udah mau masuk tol, udah lancar lagi. Tadi macet parah karena itu ada bazar kan, bikin macet emang itu. Ya gue harapin
bisa lebih diperhatiin lagi lah itu gimana caranya biar nggak terlalu macet banget, karena bener-bener ngeganggu banget sih. Kita bayar tol dulu kita kan. Ini 9.500 Mbak. Kalau kalian kemarin ngeliat video gua yang tentang modifikasi mobil harian, jadi yang gue maksud kayak jok yang gue maksud itu kayak gini nih, misalkan nih jok kulit yang kayak gini nih, tuh ini jok kulit yang kayak gini yang gue maksud. Jadi jangan kalian taruh sarung gitu aja nih, jangan kalian lapisin sarung kayak gini aja, karena ya gitu nih rasanya tuh nggak enak. Jadi rasa duduknya, rasa lipetan joknya itu nggak berasa banget. Jadi di badan tuh nggak terlalu ngepres banget. Jadi kayaknya tuh kesannya tuh ya udah joknya kayak datar gitu aja udah. Makanya mendingan dicabut pakai bawaan aja, atau bisa kalian jahit kulit tapi kulit paten. Jangan kalian kayak gini pakaiin sarung. Jadi apa ya, kenyamanan pengendara itu kurang gitu, karena tempat duduknya sebenarnya udah didesain sedinamis mungkin, tapi kita masukin sarung blek, jadi rasanya tuh nggak enak mobil. Kalau ngomong performa ya, jadi mobil ini tuh hitungannya boros ya. Parah, mobilnya boros tapi boyo. Gue bingung ini sama nih mobil nih. Ya sebenarnya udah bisa ditebak sih. Jadi kalau kalian semua ngira mobil ini tuh irit kayak Yaris sebelumnya, itu salah. Itu salah besar banget, karena mobil ini tuh gak irit. Mobil itu boros dibandingin yang Yaris sebelumnya. Lebih baik kalau misalkan kalian mau nyari yang irit-iritan, itu mendingan cari Yaris yang Yaris yang kecil, belum Yaris badak kayak gini yang gede, yang panjang. Kalau buat performa ini mobil tuh hitungannya boros, tapi nggak terlalu kenceng. Jadinya ya bawahnya tuh harusnya nyantai gitu kan. Kalau mau irit-irit BBM, kalau misalkan gua gas, bener-bener gua gas tuh, dia apa namanya, takometer bensinnya itu juga ikut turun. Nah itu udah gue sebelnya di situ tuh, maksudnya berasa banget gitu loh turunnya tuh, kayak aduh ini mobil kayak minum susu gitu loh, langsung glek. Tapi buat kenyamanan it's okay, enak sih mobil ini. Gue rekomendasiin mobil ini kalau misalkan mungkin buat kalian yang baru merit gitu loh, mau nyari mobil-mobil kecil yang nggak terlalu besar. Mungkin ini salah satu, bisa dijadikan salah satu daftar listnya. Kenapa? Karena kan mobil ini hitungannya hatchback tapi agak panjang ya, agak besar gitu, agak panjang dibandingin kelas-kelasnya kayak misalkan Jazz ya, Mazda 2. Dalamnya itu agak lega karena dia panjangnya lumayan panjang, terus bagasinya juga agak gede, lebih besar. Terus tempat duduk belakangnya juga pas gitu loh, space-nya tempat duduk belakang tuh nggak kecil-kecil banget. Jadi misalkan kalau kalian yang punya apa namanya, kalau ada yang nebeng gitu, ada yang ikut, itu nggak terlalu sempit di belakangnya. Ini jalan Jakarta lagi enak-enak, lagi nggak macet-macet banget. Gue suka nih Jakarta kalau kayak gini nih, tentram gitu kan rasanya tuh bawa mobil gini, pantangnya 80, cepet, bisa sambil nyantai dengerin lagu, enak banget. Oh ya, audio bawaan tab Yarisnya ini tadinya kan yang inilah yang lebih bagus sih gue bilang, tapi itu rusak, error, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba error blank gitu aja. Terus sebenarnya udah diservis, garansi kan, tapi belum sempat gua ambil, jadi sementara gua pakai ini dulu. Nah ini tuh buat speaker, gua akuin speaker bawaan loh ya, ini belum gua ganti sama sekali. Ini speaker bawaan gua akuin mantep. Langsung kita tes aja speakernya.
kalau menurut gue ya. Tuh. Nggak ya yang itu Toyota ngasih speaker ke mobil ini tuh nggak yang abal-abal. Bagus ini hitungannya speakernya buat speaker bawaan standar ya. Vokalnya benar-benar jelas gitu loh. Ya, gue geber juga nggak pecah gitu suaranya. Ini buat dipakai buat harian masih cukup lah nih. Nah ini karena radio potong sama jembatan. Bass vokal tuh pas kalau menurut gue ya buat mobil speaker bawaan, terus dipakai buat harian tuh ya lumayan sih dibandingin kayak di speakernya Ayla mungkin. Itu gue pernah ngetes tuh bener-bener gak enak sih kalau menurut gue. Ini tuh speakernya udah bagus lah, jadi sebenarnya nggak usah buat audio, nggak usah ada yang diganti-ganti lagi sih. Jadi udah enak sini interiornya. Paling PR-nya ya itu cuma ini nih, kayak jok ini tuh jangan kalian sarungin aja, mendingan kalian jahit paten sekalian biar satu kelihatannya juga lebih keker mobilnya, interiornya lebih elegan lagi, terus juga di badan tuh lebih pas gitu, lebih enak. Nah, oh ya nih kalau lagi masuk terowongan kayak gini tuh kalian sebenarnya nggak harus buat nyalain hazard, karena di undang-undangnya juga yang udah pernah sebelumnya di video sebelumnya gua kasih tahu, itu tuh mendingan lebih baik nyalain namanya lampu senja. Jadi nggak harus nyalain hazard, karena sebenarnya hazard tuh kalau lagi di terowongan itu mungkin dia silau ke pengendara yang di belakangnya. Jadi sebenarnya jangan nyalain hazard sih. Gila parah, ini Jakarta enak banget jalanannya kalau kayak gini. Nih, misalkan contohnya ya yang gue maksud mobil ini tuh boyo. Ini gue udah injek dalam lah nih. Terus ntar nggak lama nih bensinnya juga turunnya parah, berasa banget. Kalau buat kaki-kaki, gue akuin anjir mobil itu enak banget coy, parah. Gue kalau lagi bawa ini tuh nggak mikirin namanya lobang, padahal ini hitungannya mobil hatchback ya, mobil dalam kota lah. Biar tol dulu. Gimana sih ini mobil? Mau GTO apa kagak? Coba nih kita tes tuh, apa ya, bensinnya berasa banget turunnya. Ini lagi full ya bensin gue ya, habis gue isi. Ini di atas F, gue bawa agak ngebut sedikit, nanti pasti dia bakal pas di garis F, nggak lama. Tapi maksud gue tuh dia bensinnya bener-bener berasa turunnya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kayak karena dia masih pakai jarum dibandingin sama digital yang sekiranya turunnya itu nggak begitu kelihatan banget, atau emang mobil ini tuh boros. Tarinya boyo banget tuh, gigi 4 udah ngeden. Ini cepet sampai 20. Mobilnya nggak ngejar, udah gua gas, parah, kecewa abang.
That's it.